Shalom dan selamat pagi bagi kita semua keluarga besar Gereja Betel Indonesia, Jemaat Marsaron, Harapan Indah, Harapan Elok, Sagara City, demikian juga Makassar, Pekanbaru, Medan, Perungin, Layamba. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kita. Dia yang sudah menolong memberkati kita sepanjang malam hari dalam istirahat tidur kita hingga pada pagi hari ini. Kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita tetap setia kepada Tuhan, karena Dia sangat setia bagi kita. Sebagaimana biasanya kita akan membaca firman Allah. Mari kita tunduk kepala sebelum kita baca firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami semua mengucap syukur Bapa buat setiap kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, sebelum kami melaksanakan setiap kegiatan kami mau datang membacakan firman-Mu. Biarlah kiranya Bapa, melalui firman-Mu ini dapat senantiasa menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi penuntun langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Demikian firman Tuhan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau membuat dengan kepala yang bertuduh menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang mencukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau melindungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia melindungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah Allah sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah keinginan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penunjang. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaah, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang Tuhan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan Dia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, hentikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Baik, puji Tuhan, jemaat terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi petunjuk jalan bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Berkatilah firman-Mu sebagai petunjuk jalan bagi kami sepanjang hari ini, supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tuhan, tolonglah kami, berkaryalah Engkau bagi kami, nyatakanlah kemuliaan-Mu atas kami Bapa di surga. Hamba berdoa seluruh umat jemaat-jemaat-Mu yang ada di Rapan Elok Sagara City, Tuhan, yang ada di Makassar, yang ada di Pekanbaru, dan juga di Medan, Parawil, Layambat, dari bayi balita sekolah minggu pemuda remaja ke bapak kawin suami istri. Tuhan, berkatilah mereka, berkati usaha, berkati pekerjaan mereka, berkati studi mereka, berkati kesehatan mereka, biar mereka senantiasa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kemanapun mereka pergi dan berada sepanjang hari ini, buat berhasil apa yang dikerjakan oleh tangan mereka ya Tuhan, supaya Engkau dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, hamba berdoa, jadikan hari-hari kuat, hari kemenangan, sukacita dan sejahtera, hari di mana Tuhan menggenapi doa yang sebagai kami. Berkati kami dengan Tuhan dengan limpahnya, perluas darah kami, dengan menyertai kami, melindungi segala malapetaka, menghindarkan segala kesakitan atas kami. Dalam nama Yesus, mari terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai, menjaga, memelihara keluarga kami besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya, amin.